Honor V10. Enggak, emang nggak bagus sih. Layarnya 18:9, tapi fingerprintnya di depan. Kan baru ada di V10 ini. Itu yang dipakai sekarang. Good old days ya, zaman dulu pas masih muda buat impor atau just tip HP dari luar, saya paling seneng tuh buat berburu smartphone yang belum masuk ke Indonesia. Sampai hatam lah saya sama Honor 8, 9, 10, hingga Honor View 10 dan View 20. Nggak boleh kelewatan tiap ada Honor baru karena experience pas unboxing hingga review dicoba dalam kegiatan sehari-hari selalu menyenangkan dan juga menyenangkan karena views-nya suka rame. Nggak kerasa sih, udah 5 tahun berlalu sejak video terakhir saya soal smartphone Honor ini. Hingga akhirnya saya lihat reviewer lain, teman-teman saya kok pada bahas rencana Honor mau comeback ke Indonesia. Even di Instagram, story teman-teman tuh pada munculin postingannya @HonorIndonesia. Mau nggak mau, saya buka sendiri akunnya dan ngecek postingan-postingannya. Emang kayaknya fix nih, mau masuk lagi resmi ke Indonesia. Akankah jadi kenyataan? Bismillah, halo teman-teman, setelah browsing dan explore sana-sini, plus riset juga, smartphone Honor apa saja sih yang udah saya lewatkan, akhirnya saya punya bahan buat dibahas di video kali ini. Ya, bahannya menarik karena termasuk dari hasil memantau pergerakan Honor Indonesia di media sosial. Dan sudah saya buat poin-poinnya, saya catat di dalam tablet yang saya pegang ini. Masih ingat nggak ini apa? Ya ini Honor T3 yang saya unbox di tahun 2018. Sampai sekarang masih ada, masih solid kayak gini. Desainnya masih kece, barangnya masih bagus, layarnya menyala dengan sempurna. Bikin saya kangen sama Honor emang. Oke, udah nostalgianya, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Ya, pertama, ada kabar lepasnya Honor dari Huawei yang saya rada kelewatan nih. Jadi ini terjadi di tahun 2020 ternyata, di mana pasca trade ban Amerika terhadap beberapa perusahaan Tiongkok, Huawei mulai kesulitan tuh jualan produk-produk yang memanfaatkan teknologi yang patennya dipegang sama perusahaan Amerika. Iya, produk Huawei jadi nggak bisa pakai GMS atau Google Management Service, nggak ada Play Store-nya, nggak bisa login Gmail, nggak ada YouTube, susah pokoknya waktu dipakai ya. Dan yang lebih berat, nggak bisa dapat akses ke prosesor-prosesor terbaru yang fabrikasinya 6 nanometer ke bawah, terutama yang sudah 5G. Nah, akhirnya yang saya baca, Honor jadi entitas tersendiri yang terlepas dari Huawei pada tahun 2020. Dan kabarnya rebrand jadi brand elektronik yang fokus ke pasar premium. Logonya aja udah beda ya, bukan Honor yang huruf kecil semua kayak di tablet ini. Nah, sejak melepaskan diri itu, di Indonesia jarang terdengar pergerakannya ya. Sampai akhirnya ya sekarang ini. Kita bisa lihat di media sosial gimana mereka mulai menabuh genderang bersiap perang. Iya, rencana masuknya sudah mulai terendus dan memang pasar Indonesia ini seksi banget ya karena size-nya besar. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya, di situ ada update atau postingan yang udah belasan, followersnya juga udah lebih banyak dari saya di Instagram. Sepertinya ini bisa jadi sumber referensi soal info terupdate pergerakan mereka di Indonesia. Kamu yang ngaku anak gadget, mending follow dulu deh, biar nggak telat dapat info terbaru ya. Dan dari feed mereka, saya udah bisa lihat apa saja kira-kira yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat ini. Tapi nanti saya bahas di poin kelima aja. Nah, poin ketiga, saya ngecek kemitraan Honor dengan Google dan Qualcomm. Jadi, Honor ini sudah bermitra dengan Google, jadi bisa dipastikan pakai Android, bahkan beberapa smartphone mereka sudah pakai Android 15 terbaru, dan pastinya ada Google Play, ada Gmail, ada YouTube, lengkap semua. Nah, Android-nya Honor balut dengan custom UI mereka yang dinamakan Magic OS. Ya, untuk GMS ini bisa dipastikan ada karena ingat, sejak 5 tahun lalu, Honor sudah jadi entitas terpisah dari Huawei. Dan untuk prosesor, saya cek malah produk-produk Honor ini di GSM Arena itu semuanya pakai prosesornya Qualcomm ya, Snapdragon. Termasuk tabletnya juga pakai Snapdragon, bahkan ada smartphone mereka yang sudah pakai Snapdragon terbaru, yaitu Snapdragon 8 Elite. Fans naga, ini pasti udah pada tersenyum lebar nih. Nah, poin keempat, yuk kita update dulu produk apa saja sih yang disiapkan Honor atau yang sudah mereka punya, sudah dirilis secara global, yang mungkin akan dibawa masuk ke Indonesia. Nih, kalau ngelihat di GSM Arena itu mereka punya foldables, ada ya, namanya Honor Magic V Series. Udah ada beberapa seri dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian buat kamera phone, smartphone Honor ini juga rutin di benchmark di DxOMark.
Bahkan ada yang masuk ke top 3-nya. Jadi harusnya performanya bagus dan ini udah bikin saya penasaran banget nih sama kameranya. Dan masih dari web DxOMark, ada satu smartphone Honor yang jadi urutan pertama untuk masalah ketahanan daya alias baterai. Dan untuk kolaborasi, Honor juga nggak tanggung-tanggung, mereka sudah kolaborasi sama Porsche buat hadir di flagship mereka, baik yang foldables maupun yang candy bar. Jadi rasa-rasa balap gitu ada lah ya di smartphone flagship mereka. Lalu smartphone Android yang pakai kamera depan dengan 3D sensor buat face unlock juga ada nih dari Honor. Saya lihat karakter produk Honor yang punya build quality yang solid dan juga desain yang menonjol tetap dipertahankan ya kalau ngelihat deretan produk yang muncul di web mereka. Ini promising ya, alias menggiurkan atau menjanjikan. Nah sekarang kita masuk ke bagian prediksi nih. Kira-kira akan seperti apa ketika Honor masuk kembali ke pasar Indonesia? Ini jadi poin kelima. Dari info yang saya dapat, strategi mereka di Indonesia itu masuk ke premium market ya. Jadi bukan di level yang entry, yang sangat terjangkau, itu enggak, udah bukan jadi segmen mereka lagi. Kemudian saya sudah lihat Instagram mereka, perangkat yang akan dibawa itu jenisnya lengkap, jadi satu ekosistem lengkap, gak cuma smartphone, ada tablet, laptop, dan wearables juga. Untuk kemitraan, pabriknya sudah menggandeng mitra lokal, tepatnya di Batam, untuk memenuhi peraturan TKDN. Jadi nanti aman ya soal IMEI. Sementara untuk penjualan atau rantai distribusi, Honor sudah tekan MOU dengan salah satu retailer terbesar di Indonesia. Apalagi kalau bukan Era Jaya. Artinya apa? Harusnya nanti produknya bakal mudah didapatkan di toko Erafone terdekat ya. Kemudian masalah kemitraan untuk after sales atau layanan purna jual, Honor juga sudah menggandeng Unicom, di mana kan harusnya minimal ada 6 titik service center di Indonesia biar bisa jualan secara resmi gitu ya. Kabarnya saat ini Honor sudah menggandeng 8 cabang Unicom dan di Bandung itu ada di BEC. Nah pertanyaannya, kapan ya kita bisa mulai menikmati smartphone Honor secara resmi lagi di Indonesia? Kalau ngelihat undangan yang saya terima untuk hadir di acara hands-on smartphone Honor di kantor Honor Indonesia di Jakarta. Jadi ini sudah langsung masuk brand prinsipalnya ya sekarang. Bukan distributor doang lagi. Itu di pertengahan Februari. Kira-kira kapan nih mulai dijual? Bisa tebak nggak? Info sedikit, bahkan ada kenalan saya yang sudah malang melintang di dunia brand smartphone dari tahun sekitar 2017. Saya kenalnya. Itu sekarang nyebrang ke Honor. Artinya apa? Artinya Honor mau mainin long game nih. Jadi bukan sekedar numpang lewat, dan kalau memang bawa produk-produk dengan terobosan terbaru, dengan build quality yang dipertahankan seperti biasa alias solid, saya rasa para gadget entusias sudah pasti siap buat jajal smartphone resmi dari Honor yang terbaru. Next, paling tinggal lanjut branding dan marketing biar diterima pasar Indonesia secara lebih luas lagi ya. Dan kalau lancar, saya rasa brand premium smartphone di Indonesia harus siap-siap was-was nih. Kalau saya, pastinya siapin budgetnya dulu. Siapa tahu pas nanti resmi launching, saya jajan satu, rasain lagi nostalgia, experience-nya, dan malah betah kayak dulu, who knows. Kalau kamu gimana? Udah ngeceng produk smartphone Honor yang mana? Kalau gitu kita kuatin doanya yuk. Kita berdoa supaya semuanya lancar, prosesnya hingga mulai jualannya sesuai schedule. Karena saya sih asli udah nggak sabar banget buat hands-on smartphone premium dari Honor. Boleh komen ya, smartphone atau produk Honor apa yang lagi kamu tunggu-tunggu. Sip, gitu aja bahasan video kali ini. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.